السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzalallahu wa iyyakum. Malam hari ini kita akan membicarakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amr ibn As radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Amr bin As, beliau salah satu panglima perang yang dimiliki oleh umat Islam. Panglima perang yang hebat, panglima perang yang diakui kecerdikannya, keberaniannya oleh lawan maupun kawan. Amr bin As radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, sebagaimana Khalid ibn al-Walid memeluk agama Islam ketika berada di tahun awal-awal 8 Hijriah. Jadi keislaman Amr bin As dan Khalid bin Walid ini sama. Di awal-awal tahun 8 Hijriah. Jadi bisa dikatakan mereka bukan as-sabiqun al-awwalun. Bukan orang-orang yang mula-mula pertama-tama masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan masuk Islamnya mereka mendekati tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka-mereka ini, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan sahabat-sahabat yang masuk Islam tahun-tahun 7-8 Hijriah, tidak kalah prestasinya dengan sahabat-sahabat yang telah mendahului mereka di dalam keimanan dan ketakwaan. Mereka punya prestasi yang luar biasa dan mereka pun memberikan banyak kebaikan di dalam perjuangan umat Islam untuk menegakkan agama Allah di dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amr bin As selain memiliki kemiripan, kesamaan dengan Khalid bin Walid dalam aspek masuk Islam atau saat atau waktu masuk Islamnya, keduanya juga memiliki kemiripan dalam aspek kepandaian, kecerdikan di dalam kepemimpinan di medan tempur, di medan perang. Sama-sama panglima perang. Sama-sama cerdas, sama-sama cerdik. Dan Amr bin As juga dikenal sebagai seorang diplomat, seorang yang pandai dalam bernegosiasi, pandai ketika bertemu dengan pihak-pihak lawan, ya, untuk negosiasi atau untuk mencapai titik kesepakatan. Amr bin As, seperti Khalid bin Walid, juga keturunan orang terhormat, ayahnya seorang yang dihormati di kalangan orang-orang Quraisy.
Bahkan As bin Wa'il, ya, ayah dari Amr bin As ini salah satu tokoh di tengah-tengah orang-orang Arab dan selalu menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan orang-orang Arab. Dan kalau kita masih mengingat-ingat atau masih ingat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ada utusan yang bernegosiasi atau untuk menego Raja Najasyi, utusan dari orang-orang musyrik untuk menego Raja Najasyi, membujuk Raja Najasyi untuk memulangkan orang-orang yang berhijrah, Ja'far bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Kalau antum masih ingat kisahnya, antum tentu ingat nama Amr bin As. Karena beliau pada saat itu salah satu orang yang diutus oleh orang-orang musyrik untuk membujuk Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin dari Habasyah. Dan itulah memang kegiatan aktivitas Amr bin As, menjadi musuh Islam, menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kerahkan kemampuan yang dia miliki, potensi yang dia miliki untuk memerangi agama Allah sebelum dia mendapatkan hidayah. Termasuk ketika dia berangkat ke negeri Habasyah, dia ingin membujuk Raja Najasyi agar mendeportasi, mengusir orang-orang Muslim dari negeri Habasyah. Namun upayanya gagal. Allah gagalkan. Sekalipun Amr bin As ini seorang negosiator yang luar biasa. Dan kisah keislamannya ini masih terkait dengan Raja Najasyi. Ya, tapi bukan pada saat beliau datang untuk mengusir kaum muslimin dari negeri Habasyah. Amr bin As datang lagi ke negeri Habasyah untuk membuat taktik baru, strategi baru. Ya. Diceritakan sendiri oleh Amr bin As, tatkala kami bersama pasukan Ahzab, yakni kelompok pendukung kaum Quraisy, pergi dari Khandak, ini peristiwa perang Khandak. Tatkala selesai perang Khandak, aku mengumpulkan, kata Amr bin As, aku mengumpulkan sejumlah orang Quraisy. Dan mereka selalu mengambil pendapatku dan mendengar perintahku. Ini untuk menunjukkan kedudukan Amr bin As di tengah-tengah orang-orang musyrik. Aku berkata kepada mereka, demi Allah, coba kalian pelajari. Aku melihat urusan Muhammad ini saya melihat kedudukan Muhammad ini semakin tinggi. Urusannya semakin luar biasa. Membuat orang tercengang bagaimana orang ini mendapatkan dukungan dan kemenangan-kemenangan dalam peperangan-peperangan. Dan bagaimana agamanya kemudian berkembang dan mengakar kuat di tengah-tengah pengikutnya. Kata Amr bin As, bagaimana pendapat kalian? Mereka kembali bertanya, bagaimana menurutmu ya Amr? Kata Amr bin As, menurutku, kita perlu menyusul An-Najasyi, lalu berada di sisinya. Yani kita perlu pindah ke negeri Habasyah, atau kita berbuat baik kepada Najasyi agar kita diterima di sana. Kalau seandainya Muhammad menang atas kaumnya, maka kita berada di sisi An-Najasyi. Karena kita berada di bawah kekuasaannya, lebih kita sukai daripada berada di bawah kekuasaan Muhammad. Jadi mereka sudah mengkhawatirkan. Dan mereka sudah berpikir bahwa kemungkinan Muhammad ini akan menguasai kita. Maka lebih baik kita
berada di bawah kekuasaan Najasyi daripada berada di bawah kekuasaan Muhammad. Demikian kata Amr bin As sebelum memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kaum kita yang menang, yakni menang atas Muhammad dan sahabat-sahabatnya, maka kita adalah orang yang telah mereka ketahui sehingga tidak akan datang kepada kita dari mereka selain hal yang baik. Ya, ketika Amr bin As menyampaikan idenya ini, orang-orang Quraisy pun mengatakan ini pendapat yang tepat. Maka Amr bin As mengatakan kepada mereka, kumpulkanlah apa yang akan kita hadiahkan kepadanya, hanya kepada Raja Najasyi. Ayo, kita kumpulkan hadiah, dan hadiah yang paling disukainya dari kita adalah kulit. Lalu kata Amr bin As, kami mengumpulkan kulit yang banyak, kemudian berangkat hingga datang menghadap Raja Najasyi. Demi Allah, sungguh kami sudah berada di sisinya saat Amr bin Umayyah ad-Damri datang. Saat Amr bin Umayyah ini diutus oleh Rasulullah juga terkait dengan sahabat-sahabat Nabi yang berada di sana, di negeri Najasyi. Ketika saya melihat Amr bin Umayyah, kata Amr bin As, aku berkata kepada kawan-kawanku, ini adalah Amr bin Umayyah ad-Damri. Seandainya saya menemui An-Najasyi, lalu saya meminta izin agar menyerahkan Amr bin Umayyah ad-Damri kepadaku, lalu aku tebas batang lehernya, jika itu aku lakukan, pastilah kaum Quraisy melihat bahwa aku telah menunaikan tugas mewakilinya ketika aku membunuh utusan Muhammad. Jadi muncul ide Amr bin As ini ketika melihat utusan Rasulullah SAW, Amr bin Umayyah, dia muncul ide untuk membunuh Amr bin Umayyah. Tapi karena mereka berada di wilayah Najasyi, dia ingin meminta izin kepada Raja Najasyi. Lalu aku menemui An-Najasyi. Aku sujud kepadanya sebagaimana yang pernah aku perbuat. Lalu ia berkata, selamat datang wahai sahabatku. Apakah engkau membawakan hadiah sesuatu kepadaku dari negerimu? Yani Raja sudah bertanya, aku berkata, ya wahai paduka Raja. Aku menghadiahkan kepadamu kulit yang banyak. Kemudian aku mendekatkannya kepadanya, yakni diberikan kulit itu, dan Raja Najasyi senang dengan hadiah tersebut. Kemudian aku berkata kepada Raja Najasyi, wahai paduka Raja, sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang baru saja keluar dari sisimu. Ia adalah seorang utusan laki-laki yang menjadi musuh kami. Karena itu serahkanlah ia kepadaku agar aku dapat membunuhnya. Karena dia telah membunuh sejumlah tokoh dan orang-orang pilihan kami. Dia telah membunuh, yakni Amr bin Umayyah ini, dia telah membunuh tokoh-tokoh kami. Serahkan kepadaku, wahai paduka, izinkan kepadaku untuk mengeksekusi orang ini. Karena dia telah membunuh tokoh-tokoh kami, orang-orang pilihan kami. Raja Najasyi ketika mendengar itu marah. Maka murkalah dia. Marah Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi menggerakkan lengannya sebagai bukti bahwa dia sangat marah atas permintaan Amr bin As. Sampai-sampai Amr bin As berkata, wahai paduka raja, demi Allah, andai kata aku mengira engkau tidak menyukai hal itu, pasti tidak aku lakukan. Najasyi berkata, apakah engkau memintaku untuk menyerahkan utusan seorang laki-laki yang didatangi Namusun Akbar? Namus Akbar itu istilah yang disematkan kepada malaikat Jibril. Raja Najasyi berkata, apakah engkau memintaku untuk menyerahkan utusan
dari seorang laki-laki yang didatangi oleh Jibril, yang dulu Jibril itu pernah datang kepada Musa, dan aku mengizinkan kamu untuk membunuh utusan dari laki-laki yang didatangi oleh Jibril. Jadi Najasyi mengerti, memahami, meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, dan memang Najasyi kemudian masuk Islam. Ya. Dan dalam peristiwa kematian Raja Najasyi inilah terjadinya salat gaib. Syariat salat gaib itu berkaitan dengan kewafatnya Raja Najasyi. Nabi SAW mensolatkan Raja Najasyi ketika mendengar kematiannya. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa Raja Najasyi ini telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau menyelenggarakan salat gaib. Jadi Raja Najasyi ketika Amr bin As itu sudah menyatakan, bagaimana kamu meminta izin untuk membunuh utusannya seorang Rasul? Amr bin Umayyah Dhamri ini, dia utusan seorang Rasul. Maka Amr bin As berkata, wahai paduka raja, apakah memang Muhammad itu utusan Allah? Ya, Amr bin As berkata kepada raja, apakah memang Muhammad itu sedemikian rupa? Dia adalah seorang utusan yang didatangi oleh Namus yang datang kepada Musa. Kata Najasyi, celakalah engkau wahai Amr. Taatlah kepadaku dan ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Najasyi, hei Amr, taatlah kepadaku, dengarkan omonganku dan ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Najasyi, sesungguhnya ia berada di atas kebenaran dan akan menang melawan orang-orang yang menentangnya sebagaimana Musa menang atas Fir'aun dan bala tentaranya. Keyakinan Raja Najasyi. Ya. Ahlul kitab yang jujur ketika membaca kitab suci mereka dan yang belum dirubah, maka mereka pasti akan mengimani Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Najasyi, dia akan menang melawan musuh-musuhnya sebagaimana Musa menang atas Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Amr bin As pun tertegun dengan ucapan Raja Najasyi dan tergerak hatinya. Hidayah datang kepada dirinya. Amr bin As berkata, apakah engkau mau membaiat keislamanku kepadanya? Ulurkan tanganmu wahai Najasyi, saya baiat engkau sebagai bukti saya telah tunduk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Raja Najasyi mengulurkan tangannya dan Amr bin As berbaiat kepada Raja Najasyi. Kemudian Amr bin As pun berangkat menemui kawan-kawannya. Ya, ceritanya Amr bin As, aku berangkat menemui kawan-kawanku, sementara pendapatku telah berubah dari pendapat semula, dan aku merahasiakan keislamanku kepada kawan-kawanku. Mari perhatikan ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada. Amr bin As datang untuk membuat strategi buruk. Bahkan pada saat dia datang ke Raja Najasyi, ada keinginan untuk membunuh utusan Rasulullah SAW. Tapi bagaimana Allah membalikkan hatinya, membalikkan hatinya dari kekufuran kepada keimanan. Salah satu doa baginda Muhammad SAW, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, teguhkan hati kami di atas agamamu. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jangan pernah merasa bahwa hidayah tidak akan datang kepada si fulan atau si allan.
Jangan pernah merasa, apalagi meyakini bahwa fulan tidak akan mendapatkan hidayah. Lah. Siapa yang melakukan, meyakini seperti itu, bahkan berani berbicara seperti itu, engkau tidak akan diberi hidayah, atau si fulan tidak akan diberi hidayah. Dia telah mendahului keputusan Allah. Amr bin As, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, itu orang-orang yang dulunya sangat benci dengan Rasulullah SAW. Kegiatan mereka itu membunuh dan memburuh Rasulullah. Berusaha untuk mengejar-ngejar Nabi dan berusaha untuk membunuh Nabi. Tapi bagaimana mereka kemudian menjadi orang yang sangat cinta kepada Rasulullah dan menyerahkan seluruh yang mereka miliki, mulai dari nyawa, harta, mereka serahkan untuk Rasulullah, untuk Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Pembenci menjadi pecinta. Musuh menjadi pendukung. Sekali lagi, jangan pernah menganggap hidayah jauh dari seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan di sini juga kita mendapatkan pelajaran. Orang-orang yang potensial, yang punya kelebihan, yang mana mereka belum tersentuh oleh hidayah, doakan, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Mendoakan beberapa sahabat, mendoakan beberapa orang untuk mendapatkan hidayah. Maka Amr bin As pun setelah pulang dari Najasyi, bertemu dengan Najasyi, dia telah berikrar untuk menjadi seorang muslim dan dia rahasiakan keislamannya. Kemudian kata Amr bin As, aku berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Lalu aku bertemu Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan peristiwa ini terjadi menjelang penaklukan kota Mekah. Sementara ia datang dari Mekah, lalu aku bertanya kepadanya, hendak kemana engkau wahai Abu Sulaiman? Ya. Abu Sulaiman itu nama panggilan Khalid bin Walid. Hendak kemana engkau wahai Abu Sulaiman? Khalid bin Walid berkata, demi Allah, jalan sudah semakin jelas dan terang. Sesungguhnya laki-laki itu memang benar-benar seorang nabi. Demi Allah, aku akan pergi untuk masuk Islam. Sampai kapan lagi, kata Khalid bin Walid. Aku berkata, demi Allah, demikian juga aku, kata Amr bin As. Tidaklah aku datang melainkan untuk masuk Islam. Lalu kami datang ke Madinah untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu majulah Khalid bin Walid dan menyatakan keislamannya dan berbaiat. Kemudian aku mendekat seraya berkata, ya Rasulullah, kata Amr bin As, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berbaiat kepadamu agar dosaku yang telah lalu diampuni dan aku tidak mengingat lagi apa yang telah terlambat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Amru bai' fa innal Islam yajubbu ma kana qablahu wa innal hijrata tajubbu ma kana qablaha. Wahai Amr, berbaiatlah, sesungguhnya Islam menghapus apa yang telah lalu. Menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Keislamanmu menghapus kekufuran-kekufuran, kemaksiatan yang telah engkau lakukan sebelum engkau masuk Islam. Demikian pula berhijrah. Sesungguhnya hijrah itu menghapus apa yang sebelumnya. Lalu aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Khalid bin Walid, Amr bin As datang kepada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, kota Mekah telah mengeluarkan manusia-manusia terbaiknya, dikeluarkan untuk bergabung dengan kita. Manusia-manusia terbaik, Khalid bin Walid, Amr bin As, tokoh-tokoh. Allah beri hidayah kepada mereka dan mereka pun bergabung bersama dengan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Amr bin As menceritakan bahwa ketika Amr bin As bertemu dengan Nabi dan setelah itu Amr bin As tidak berani mengarahkan pandangannya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haibatan,
pengagungan, penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Ada rasa malu ketika melihat wajah langsung Rasulullah SAW. Maka ketika beliau memeluk agama Allah, memeluk Islam, Nabi SAW juga sebagai seorang yang cerdas. Beliau juga seorang pemimpin yang betul-betul mengetahui potensi sahabat-sahabatnya. Maka beliau pun memberikan jabatan, memberikan kekuasaan, memberikan tugas kepada para sahabat-sahabatnya sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri mereka. Nabi SAW kemudian memberikan tugas Amr bin As menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin dalam perang Zatus Salasil. Ini peperangan yang pertama kali diikuti oleh Amr bin As ketika berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin, atau ketika berada di dalam perintah Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang menarik yang juga ini menunjukkan kecerdasan Amr bin As, ya, kefahaman beliau terhadap urusan agama ini, ya. Diceritakan dari Abu Qais, Maula Amr bin As, bahwa pernah Amr itu memimpin sebuah sariyah itu pasukan kecil, lalu mereka ditimpa kedinginan yang teramat sangat, yakni cuaca sangat-sangat dingin. Bahkan cuaca pada saat itu, ya, dinginnya itu belum pernah dirasakan sebelumnya oleh para sahabat Nabi. Cuaca dingin yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu Amr bin As pada perjalanan perang tersebut dia junub. Dia junub, mimpi. Kemudian junub. Kata Amr bin As, ketika saya junub, saya bangun dan saya belum pernah merasakan cuaca yang sangat-sangat dingin seperti yang saya rasakan pada malam hari ini atau pada hari ini. Maka beliau pun melakukan tayammum, ya. Dan beliau salat dan menjadi imam, menjadi pemimpin salat. Beliau tidak mandi karena memang cuaca sangat-sangat dingin. Lalu para sahabat Rasulullah SAW, ya, ketika mereka datang kepada Nabi, mereka ditanya, bagaimana kondisi Amr dan para sahabatnya yang kalian dapati? Bagaimana kondisi Amr? Bagaimana kepemimpinan Amr? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang baik. Amr adalah orang baik. Namun ya Rasulullah, ia salat, Amr bin As ini salat mengimami kami padahal ia junub. Yakni dia tidak mandi. Lalu beliau SAW mengirim utusan kepada Amr, lalu menanyakan kepadanya, kenapa engkau salat mengimami kaummu dalam kondisi junub dan kau tidak mandi? Amr pun menjawab bahwa beliau melakukan itu karena cuaca yang sangat-sangat dingin. Dan dia berkata, ya Rasulullah, cuaca pada saat itu sangat dingin dan saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Amr teringat firman Allah, "Wala taqtulu anfusakum." Ya Rasulullah, kata Amr, andai kata saya mandi, saya mati. Karena begitu dinginnya cuaca pada saat itu. Maka tertawalah Rasulullah SAW. Artinya Nabi membenarkan perbuatan Amr bin As. Amr bin As belum mendapatkan instruksi untuk tayammum.
Atau beliau belum pernah mendengarkan sabda Nabi tentang tayamum. Syariat tayamum dia ketahui, tapi apakah dalam kondisi cuaca dingin dia harus tayamum? Belum pernah dia ketahui. Namun dia mengambil ijtihad atau berijtihad, dia harus tayamum berdasarkan pemahaman dia terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Dan ini menunjukkan kefahaman Amr bin As. Ya. Dan orang-orang yang memang betul-betul bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara mendalam, mereka akan bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang tepat sekalipun ya terkadang mereka belum mendengarkan beberapa hadis. Karena semua hadis-hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i itu berdasarkan apa yang difahami Nabi oleh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak membutuhkan hadis lah, hadis tetap dibutuhkan. Ya, ada beberapa hal yang mana itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi. Tapi seandainya ada orang yang memahami Al-Qur'anul Karim secara mendalam dan dia belum mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, niscaya fatwa-fatwanya lebih bisa diterima, bahkan lebih tepat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memahami Al-Quran secara mendalam. Bahkan kalau dia memahami hadis tapi tidak faham Al-Quran, biasanya pemahaman hadisnya bisa menyimpang. Bisa menyimpang. Ini kecerdikan dan pemahaman Amr bin As terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As beberapa kali mendapatkan pujian dan sanjungan dari Rasulullah SAW. Di antaranya, Nabi pernah berkata, Aslaman nas wa amana Amr bin As. Orang-orang baru masuk Islam, sementara Amr bin As sudah beriman. Ini menunjukkan kekuatan iman Amr bin As. Kemudian Nabi juga mempersaksikan, Amr bin As ini seorang mukmin. Beliau SAW bersabda, Ibn al-As mu'minan. Amrun wa Hisham, kedua putra Al-As. Kedua putra Al-As adalah orang beriman. Putranya. Siapa kedua putra Al-As yang disaksikan atau Nabi bersaksi bahwa mereka orang beriman? Amr dan Hisham. Amr bin As dan Hisham. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, Amr bin As min salihai Quraisy. Amr bin As termasuk orang salehnya Quraisy. Dan beberapa pujian-pujian Rasulullah SAW kepada Amr bin As. Ikhwani fillah, Amr bin As juga dikenal sebagai orang yang tulus mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengabdi tidak ingin mendapatkan apapun dari dunia ini. Pernah suatu kali Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Amr bin As untuk memanggil Amr bin As. Lalu Nabi memberikan instruksi kepada Amr bin As, Inni uridu an ab'athaka ala jayshin fayusallimaka Allah wa yughnimak wa arghabu laka minal mali raghbatan salihah. Sesungguhnya aku ingin mengutusmu memimpin sebuah pasukan, lalu Allah menyelamatkanmu dan memberimu harta rampasan. Aku benar-benar memberimu harta yang baik. Maka Amr bin As berkata, Ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena harta, akan tetapi aku masuk Islam karena menginginkan Islam dan agar aku dapat bersamamu, ya Rasulullah. Itulah tujuanku. Saya masuk Islam karena Islam. Dan agar saya bisa berterus menemani dirimu, ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, Ya Amruh, ni'ma bil mali salih lirrajuli salih. Sesungguhnya sebaik-baik harta yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Harta yang baik untuk laki-laki yang saleh. Artinya seseorang berjihad, kemudian dia mendapatkan harta, dia mendapatkan harta rampasan, maka itu tidak masalah. Dan justru yang harusnya menguasai harta itu adalah orang-orang saleh. Jika harta dikuasai oleh orang-orang saleh,
maka kemanfaatannya tentu itu akan terasa untuk masyarakat, untuk umat. Harta yang baik itu adalah harta yang ada di tangan orang saleh. Amr bin As juga dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, terutama puasa, ma'asyiral muslimin. Ya. Bahkan Amr bin As ini selalu melaksanakan ibadah puasa, terus melaksanakan ibadah puasa. Ya. Dan dia tidak makan kecuali di waktu malam, di waktu sahur. Dikatakan kenapa dia makan di waktu sahur? Dia teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna faslan baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Ya, pembeda antara puasa kami dan puasanya ahlul kitab itu makan sahur. Ya. Jadi Amr bin As ini tidak hanya rajin jihad, juga rajin puasa. Dan jihadnya tidak melemahkan dirinya untuk meninggalkan, tidak melemahkan dirinya untuk berpuasa. Kemudian demikian pula dengan kezuhudan dan akhlaknya. Amr bin As pernah mengatakan, ini diriwayatkan oleh anaknya, atau Musa bin Ali meriwayatkan dari ayahnya, ia mendengar Amr berkata, aku tidak pernah bosan dengan pakaianku selama masih longgar, masih cukup bagiku. Aku tidak pernah bosan dengan istriku selama ia berlaku baik dalam mempergauliku. Dan aku tidak pernah bosan dengan untaku selama ia masih kuat mengangkutku. Artinya apa? Apa yang beliau pakai, selama itu masih bisa dipakai, beliau akan terus memakainya. Beliau tidak memilih kehidupan yang dilakukan oleh orang-orang mutrifin, orang yang berfoya-foya. Padahal beliau adalah anak bangsawan. Dan kalau beliau mau menjadi kaya, beliau bisa kaya. Bisa mengganti bajunya setiap hari dengan baju yang mewah. Tapi tidak dilakukan. Karena orientasi beliau adalah orientasi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia beliau ambil secukupnya. Ini salah satu sisi yang mulia, zuhud dari Amr bin As radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Demikian pula akhlaknya ma'asyiral muslimin. Adapun jihadnya, sudah terlalu banyak catatan ahli sejarah yang menunjukkan bagaimana semangat banyaknya dan kehebatan jihad Amr bin As, dan beliau selalu menjadi panglima perang ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah Fatihul Misr yang membuka kota Mesir. Beliau juga membuka kota Quds, Palestina. Jasa-jasa beliau luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin, Amr bin As juga diangkat oleh Umar bin Khattab, diberi jabatan. Di zaman Abu Bakar pun demikian, di zaman Nabi pun beliau diberi jabatan. Ini menunjukkan tentang keutamaan dan kedudukan Amr bin As radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Dan ikhwani wa akhwati fillah, azzalallahu ayyakum, Amr bin As seperti Khalid bin Walid. Beliau berperang dan berperang. Berada di depan. Berjuang terus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beliau meninggal bukan di dalam medan perang. Beliau meninggal seperti Khalid bin Walid di atas tempat tidurnya. Dan beliau ketika meninggal, beliau pun menangis. Beliau menangis khawatir ada kesalahan-kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentu dengan pujian-pujian Allah, pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin As, ini menunjukkan bahwa beliau insyaallah akan menjadi seorang syuhada, akan menjadi seorang syahid, akan menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, zuhud, akhlak, itu pun tidak membuat Amr bin As menyombongkan dirinya, menyatakan dirinya seolah-olah sudah masuk surga. Ini pelajaran buat kita. Kita harus lebih berhati-hati, lebih merasa bersalah, lebih banyak menangis daripada Amr bin As. Karena kita belum berbuat apa-apa demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.